Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a wa walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadrata para mustami'in mustami'at, muslimin muslimat jamaah Masjid Asy-Syifa RSPAD Gatot Subroto rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini setelah kita melaksanakan sholat fardu ya, sejenak kajian kultum zuhur bagi kita semuanya, dan alhamdulillah dengan izin Allah kita semuanya telah dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat juga salam semoga senantiasa Allah kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita termasuk umatnya, mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam kesempatan ini. Di tempat ini ya, setiap Rabu pagi dari jam 7:30 sampai jam 10 kami adakan kajian Majelis Cinta Al-Quran, mengkaji ayat demi ayat, lalu kita ulas, kemudian kita pahami bagaimana makna ayat tersebut, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang ya, jamaah sekitar ada 45-an atau 50-an orang. Maka silakan kalau yang bergabung, bapak-bapak atau ibu-ibu yang kebetulan waktunya bisa, tidak berhalangan, bisa bergabung ya, di tempat ini ya. Jamaah rahimakumullah, dari kajian-kajian itu kami menemukan atau memahami bahwa ternyata ada ya, solusi yang Allah berikan kepada kita ketika terjadi ada konflik internal ya. Karena kita manusia ini kan hidup sebagai makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Minimal kita itu berkomunitas dalam satu keluarga, lebih luas lagi berkomunitas dalam satu wilayah rukun tetangga. Lebih luas lagi kita berkomunitas dalam wilayah ya, RW, rukun warga, dan seterusnya. Begitu pula kita di luar dari kegiatan kita ya, termasuk juga mungkin di tempat kita kerja, berarti sama juga. Kalau di luar tempat kerja kita, misalnya di ormas Islam, di lembaga-lembaga sosial, itu berarti kita bersosial dengan banyak orang. Maka sebagai hal yang pasti akan terjadi sebagai dinamika dalam komunitas-komunitas tersebut, ada gesekan-gesekan dan lain sebagainya, baik faktor penyebabnya itu bisa dari eksternal, bisa dari internal. Jamaah rahimakumullah, ya mungkin yang sedang viral barangkali ya, yaitu terjadinya konflik di internal ya, kepengurusan PBNU.
Ya, sebetulnya saya sendiri juga termasuk bagian dari pengurus, tapi di PW, di pengurus wilayah NU, ya. Ya, bagaimana lagi sudah terjadi. Tetapi yang menarik, ya, saya temukan dalam Al-Quran itu ternyata ada, ya, solusi untuk konflik internal apabila terjadi. Ya, mudah-mudahan nggak terjadi ya di ormas-ormas yang lain, di lembaga-lembaga yang lain. Dan termasuk ya dimanapun kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk ya ke sosial sosial masyarakat. Jamaah rahimakumullah, di dalam cerita yang panjang lebar, terutama dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ya, di situ ada cerita kaitannya dengan konflik yang terjadi antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya, antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya, mungkin kalau kita tidak mengkaji ya dengan teliti ayat-ayat tersebut, terlewat dari kita. Padahal ada di situ pelajaran yang bisa kita peroleh. Ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun itu ada konflik internal. Nabi Musa sebagai pimpinan tertinggi yaitu di Bani Israel. Taruhlah di situ ada komunitas. Ya, kira-kira ormas Islam gitu ya, Bani Israel yang namanya Bani Israel, Nabi Musa sebagai pimpinan yang tertinggi. Sementara di bawahnya sebagai pelaksananya itu adalah Nabi Harun. Ya. Keduanya ini sebetulnya di dalam organisasi tersebut ya sama-sama menduduki posisinya masing-masing. Di belakang itu sebetulnya beliau berdua itu ada hubungan saudara. Ya, antara Musa dengan Nabi Harun, Nabi Musa dengan Nabi Harun itu adalah sepupuan. Ya, sepupuan. Jadi orang tuanya Nabi Musa itu juga ya termasuk saudaranya, ya, orang tuanya Nabi Harun. Jadi orang tuanya Nabi Musa, bapak dan ibunya. Nah itu berarti ya kakak adik dengan bapak dan ibunya Nabi Harun. Jadi kakak dapat kakak, adik dapat adik lah kira-kira begitu. Ya, sehingga keduanya bersaudara, sangat erat hubungannya. Nah jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun ya dikejar oleh Fir'aun, lalu kemudian Fir'aun tenggelam di lautan itu, Musa dan Harun menyeberang dari Mesir, sudah keluar dari Mesir. Nah, pada saat itu Allah menguji, ya. Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk ya untuk memenuhi panggilan Allah selama 40 malam di Bukit Tursina. 40 malam dijanjikan kalau selesai 40 malam nanti Nabi Musa akan mendapatkan yaitu oleh-oleh berupa kitab Taurat yang akan menjadi petunjuk, yang akan menjadi pedoman bagi Bani Israel. Jamaah rahimakumullah, begitu Nabi Musa memenuhi panggilan tadi, baru beberapa hari, nah itu ada pihak eksternal yang dikenal dengan As-Samiri. Ya, As-Samiri. As-Samiri dia membuat ya sesuatu yang kemudian fitnah bagi Bani Israel. Yaitu As-Samiri dia menggerakkan semua kaum ibu-ibu yang ada di suku Kipti di Mesir ya agar supaya mereka mendermakan semua perhiasan-perhiasan emasnya kemudian dilebur menjadi bentuk ya yaitu anak sapi ya. Jadi anak sapi, lalu kemudian kata As-Samiri ya dari anak sapi itu ditaburkanlah ya segenggam tanah itu bekas ya dari kuda kuda malaikat Jibril ya sehingga anak sapi tadi bisa bergerak-gerak dan bisa bersuara keras seperti sapi kira-kira begitu ya. Nah karena sesuatu yang aneh itu sehingga Bani Israel ya itu bisa terpengaruh dengan As-Samiri tadi. As-Samiri dia membuat berita ya walaupun hoak beritanya itu viral
Ya, dia katakan bahwa Musa itu nabi palsu dia. Jangan percaya sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa mengatakan katanya nanti setelah 40 hari dia pulang membawa Taurat, bohong. Nggak benar itu. Dia nabi palsu. Sekarang yang nyata-nyata sajalah. Ya, sembahlah itu anak lembu. Kira-kira itu faktor eksternal yang mempengaruhi nanti di kemudian hari antara Musa dengan Harun terjadi konflik. Ya. Jamaah rahimakumullah, dalam posisi seperti itu sehingga Bani Israel itu terbelah. Ya. Justru mayoritas mereka terpengaruh dengan As-Samiri. 2/3-nya itu terpengaruh dengan Musa As-Samiri yang membuat dusta tadi, berita hoak. Ya. Tinggal 1/3 saja mereka yang masih konsisten berpegang dengan agama Nabi Musa di bawah sementara komando Nabi Harun alaihissalam. Yang 2/3 tadi mereka menganggap bahwa Harun ini lemah dia. Ya, Harun ini lemah. Ya, nggak patut dia jadi pimpinan. Kalau nggak ada Musa ya udahlah tinggalin saja Harun. Kira-kira seperti itu. Dan Nabi Harun memang tidak punya kekuatan seperti Musa. Nabi Harun ini kan beliau hanya ahli diplomasi. Kalau suruh diplomasi beliau sangat lihai. Tetapi kalau suruh berantem, ya perang, itu Nabi Musa jagonya. Sehingga 2/3 dari Bani Israel tadi itu ketika Musa meninggalkan beberapa hari saja, ya Nabi Harun ini sudah dilupakan oleh kaumnya, ya tidak diindahkan, ya perintah-perintahnya. Jamaah rahimakumullah, maka apa yang terjadi pada Bani Israel ini sudah terdengar oleh Nabi Musa ketika hendak menyelesaikan, ya janjinya dengan Allah tadi 40 malam tadi Bukit Tursina. Alhasil begitu selesai, Nabi Musa alaihissalam ya pulang setelah selesai 40 malam, ya diabadikan dalam surat Al-A'raf ayat 150, ya. Walamma roja'a ila qaumihi Musa ghadbana asifa. Ya. Qala, ketika Nabi Musa alaihissalam pulang, ya kepada kaumnya dalam keadaan ghadab, marah, asifah dalam keadaan sakit hati. Jadi Nabi juga ya sekali-kali waktu juga ya sakit hati juga kalau ada orang yang mempermainkan agama Allah. Nabi juga bisa marah ketika agama Allah ada yang nyatronin, kira-kira seperti itu, ya. Nabi Musa marah karena agama Allah telah dibuat permainan. Nabi Musa sakit hati khususnya dengan As-Samiri, dan efeknya itu sampai kepada penilaian Nabi Musa terhadap Harun. Dianggap Harun berarti dia nggak pecus ini, ya. Saya suruh menggantikan saya sementara 40 hari, tapi ternyata gagal dia. Kira-kira seperti itu. Maka di situ dikatakan, ya, al-alwaha, Nabi Musa begitu datang tadi dengan kemarahannya, ya. Jadi apa istilahnya itu, tas yang di dalamnya ada kitab Taurat itu dilempar. Ya, kira-kira begitu. Ini loh yang kalian katakan bohong, katanya saya bohong. Ini buktinya ada, ini saya pulang bawa kitab Taurat, kira-kira begitu. Dilemparkan. Jadi Nabi Musa juga bisa marah juga, ya. Ada atraksinya, ada perbuatan fisiknya juga, gitu ya. Seorang nabi, apalagi kita sebagai kiai saja, hanya manusia biasa saja, ya bukan nabi, ya. Itu bisa terjadi seperti itu, fisik ya dilempar itu oleh Nabi Musa, ya. Bahkan wa akhadha bi ra'si akhihi, ya, saudaranya Nabi Harun tadi dijambak kepalanya oleh Nabi Musa. Sudah ada main fisik ini, ya, dijambak kepalanya, ya juruh, ditarik. Kamu ini nggak pecus ya, kira-kira begitu ya, ditarik itu, dijambak kepalanya oleh Nabi Musa, ya. Jamaah rahimakumullah, dalam peristiwa itu di dalam ayat 150 itu, ya, di situ apa yang diperbuat oleh Nabi Harun. Nah, ini saya kira yang menjadi, ya, solusi yang harus kita lakukan ketika terjadi konflik internal. Nabi Harun beliau qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa qad yaqtulunani
Fala tusmit bil a'da'a wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Wahai anak ibuku, ya, wahai anak ibuku, ibna ummah, padahal itu wahai sepupuku mestinya, tapi di Al-Qur'an itu wahai anak ibuku. Ini artinya berarti Nabi Harun itu menggunakan kalimat merayu, kira-kira begitu. Ya, melunakkan hatinya Nabi Musa yang sedang marah. Nah, ini yang harus kita contoh, ya. Artinya ketika terjadi konflik tadi itu, ya, pihak yang diduga, pihak yang dianggap bersalah itu mestinya tadi seperti Nabi Harun, ya. Jangan terpancing emosi, tapi harus justru meredakan, ya, emosinya yang sedang menuduh itu. Itu yang harus dilakukan. Itu adalah solusi Al-Qur'an, ya. Jadi pihak yang dianggap bersalah tadi, ya, oleh pihak yang menuduh, nah, kan saudara ini sesama saudara, ya, saudara sesama Muslim, saudara satu Bani Israel, gitu kan. Maka Nabi Harun beliau dengan bahasa yang apa itu, yang merayu begitu, ya bena ummah, wahai anak, ya ibuku, kamu sama saya ini kan sama-samalah saudara, gitu ya. Apa perlunya kalau kita sama-sama marah, ya, itu kita saling menjelekkan di antara kita, merugikan kita sendiri, kira-kira seperti itu. Maka ada kata falatusmit bil a'da, jangan sampai karena perbuatanmu menuduh saya tadi, ya, itu nanti akan menjadikan musuh-musuh menjadi mereka tertawa. Falatusmit bil a'da, ya, itu. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi solusinya yang pertama tadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Harun, ya, meredam amarah pihak yang menuduh. Ini dia lagi emosi. Jangan justru ditimpalin, ya. Ini solusinya dalam Al-Qur'an seperti itu. Kemudian yang kedua, solusi itu terlihat ya ketika Nabi Musa sudah mulai mereda, maka Nabi Harun baru menjelaskan. Ya, sebetulnya enggak seperti yang Anda tuduh, saudaraku. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah tenang hatinya kan enak diajak bicara, ya kan? Yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi innal qauma istad'afuni. Kaum kita, Bani Israel itu mereka meremehkan aku. Tidak ada takut-takutnya sama aku. Takutnya hanya sama kamu, wahai Musa. Kira-kira begitu. Itu yang terjadi. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi hadirin sekalian, bahwa kiai itu juga memang ada yang punya powerful, ada yang juga memang di masyarakat itu tidak begitu ditakuti, ada yang begitu modelnya, ya. Model seperti Nabi Harun nggak ada ditakut-takuti oleh masyarakat, ya. Model seperti Nabi Musa itu seorang ulama yang powerful, ya, yang ditakuti itu. Jadi alasannya begitu, wahai, ya saudaraku, aku tidak ditakuti oleh kaum kita, ya. Istad'afuni, mereka menganggap aku lemah. Wakatu yaqtulunani, bahkan mereka mau membunuh aku. Ketika aku menyampaikan, ya, meluruskan, ya, penyimpangan-penyimpangan mereka malah mau membunuhku. Nah, dengan alasan-alasan yang disampaikan setelah Nabi Musa mereda, maka bisa kita lihat, ya, dalam ayat 154 itu, ya. Nah, di situ dikatakan, ya, bahwa ketika Nabi Musa sudah mereda, ya, marahnya tadi, akhodal alwaha, maka Nabi Musa yang tadi, ya, nuskah tadi itu, ya, tas yang di dalamnya ada Taurat tadi, diambil kembali oleh Nabi Musa, ya. Aku salah telah melemparkan, ya, kitab Taurat, yang semestinya aku harus menjadikan Taurat ini sebagai petunjuk, ya, dalam menyelesaikan solusiku. Diambil lagi oleh Nabi Musa, yang telah dibuang tadi diambil lagi, wa fi nuskhotiha hudan wa rahmah. Karena di dalam Taurat itu di situ ada hudan, ada petunjuk, wa rahmah, dan ada di situ kasih sayang Allah kepada hambanya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Nah, sehingga ketika Nabi Musa beliau sudah menyadari kesalahannya, beliau meredakan emosinya,
Ya, jadi beliau akhirnya apa? Menanggalkan egonya. Ya, jadi sudah sadar, menyadari itu, kemudian akhirnya kembali kepada normal lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama tadi kuncinya yang pertama yang dituduh tidak boleh justru malah membalas ya emosinya tadi, malah semakin tambah jadi-jadi. Yang kedua, solusinya ketika yang menuduh tadi sudah tahu kesalahannya di mana, maka tidak boleh ego juga. Ya, ini mohon maaf ya. Kalau kesalahan yang diucapkan oleh orang biasa, dia mudah ya meminta maaf. Tapi memang yang paling sulit seperti Nabi Musa ini. Ini ujiannya. Ya, orang yang lebih kuat, dia bisa berbuat apa-apa, tapi dia minta maaf ketika sudah menyadari bahwa yang dikatakan, yang dilakukan kepada Nabi Harun itu salah. Ya, minta maaf. Ya, itu sehingga bisa selesai permasalahannya dan masalah fitnah yang ditimbulkan oleh As-Samiri tadi, sehingga akan terjadi di situ yang namanya islah baik semuanya, baik untuk Nabi Musa, untuk Nabi Harun, ya akhirnya semuanya kembali untuk menyadarkan ya kaum Bani Israel yang 2/3 tadi, 2/3 yang mereka telah menyimpang tadi disadarkan oleh beliau berdua. Jamaah rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, kaitannya dengan bagaimana sih ya mencari solusi ketika terjadi konflik internal, baik ya dalam skala yang kecil dalam rumah tangga kita maupun dimanapun saja kita sedang melakukan ya aktivitas kegiatan yang sifatnya sosial di lembaga apa saja, di ormas apa saja. Itulah Al-Quran memberikan ya pedomannya. Namanya kita manusia itu ya tetap saja ada salah dan khilafnya ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, dan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk sepanjang masa sampai akhir zaman nanti bisa kita jadikan sebagai petunjuk. Maka mudah-mudahan permasalahan yang sekarang terjadi di tubuh PBNU ya masing-masing pihak ya betul-betul nanti bisa merenungkan dan bisa betul-betul kembali ya kepada ajaran agama Allah tadi ya, karena siapapun tadi saya katakan Nabi Musa juga pernah bersalah ya, bisa berpraduga, bisa berprasangka, nyalain orang, nyalain kiai yang lain, nyalain nabi yang lain, itu nabi gitu ya. Maka dalam kehidupan kita, di dalam berkomunitas kita dimanapun saja, hal-hal semacam itu maka kita perlu mengambil pelajaran. Dan kita sekali lagi harus mencari solusi dari kitab Allah karena sebagai petunjuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.